Kalau targetnya salah, menentukan target, salah juga nanti strateginya. Kalau salah strateginya, tidak akan bisa diwujudkan itu targetnya. Coba kita simulasikan, hitungkan investasi bisnis laundry. Ini kita coba hitungnya berdasarkan nilai investasi saja, dan yang paling banyak memang dibutuhkan untuk membuka bisnis laundry setelah itu mengembangkannya. Kalau membuka bisnis laundry harus kita tahu berapa nilai investasi yang dibutuhkan. Karena kalau sudah tahu nilai investasi yang dibutuhkan, kita bisa tahu target keuntungan yang harus dihasilkan, itu pertama. Kedua, kita bisa tahu berapa keuntungan yang harus saya bagikan ke investor bila saya mengharapkan investasi dari investor. Yang ketiga juga nanti strategi marketing berdasarkan hitungan tersebut. Simulasi hitungan bisnis laundry. Jadi gini ya, investasi itu ada 8 penghitungannya. Yang pertama sewa tempat, yang kedua mesin produksi, yang ketiga perlengkapan, renovasi, ada marketing awal, modal cash, biaya bahan baku, dan yang ke-8 legalitas. Ini penting 88 ini, karena banyak yang berpikir kalau sudah ada sewa tempat dengan mesin produksi sudah bisa jalan itu bisnis. Belum, ternyata belum bisa jalan. Atau bahkan kalaupun dipaksakan jalan, tapi jalannya tidak normal karena lama baru bisa bertumbuhnya. Harus ada sewa tempat. Ini akhirnya kita tahu bagaimana caranya dapat sewa tempat yang murah tapi strategis. Nah, kalau saya kasih bocorannya ya, kurang lebih seperti ini. Proses yang saya lakukan biasanya, saya supaya dapat sewa tempat yang murah dengan strategis, saya bayar orang. Biasanya memang orang yang kerjanya untuk keliling kota, seperti tukang galon, atau seperti mungkin loper koran, atau memang sales-sales yang memang keliling ke Makassar. Nah, itu kita bayar. Carikan saya lokasi, kasih kriterianya kan, lebarnya berapa, dia harus dekat dengan Indomaret, Alfamart, rumah sakit, masjid, dan lainnya. Terus bagaimana panjangnya, terus bagaimana tipe ke lokasinya, market. Kita jelaskan semuanya. Setiap lokasi yang ada, kirimkan fotonya. Yang kedua juga kasih mapsnya. Ketiga kasih harganya dan berapa kira-kira kondisi dalamnya. Kalau ada ini, itu kita kasih 5.000 per lokasi. Kalau capai 10 lokasi, langsung kali 2. Jadi biar langsung 10, dia usahakan 10 lokasi. Jangan cuma 1-2. Nah, itu pertama. Kalau nantinya, jadi kalau 10 lokasi dia berikan, itu ya bisa dapat 100.000 dia kan. Terus kalau seandainya ada lokasi yang saya pakai untuk bisnis laundry, saya bisa tambah biayanya sampai, jadi kalau ada lokasi yang saya gunakan untuk bisnis laundry, saya tambah bonusnya 500.000 sampai 1 juta per lokasi. Dan ini biaya yang kita keluarkan untuk bisa mendapatkan lokasi yang strategis dengan harga terjangkau. Dan sebenarnya tidak mahal. Jauh lebih mahal sebenarnya biaya yang kita keluarkan kalau salah pilih lokasi. Karena rugi dengan biaya yang besar. Akhirnya dengan ini kita punya aset. Saya di Makassar, alhamdulillah saya ada grup Telegram yang isinya itu 400, hampir 500 lokasi laundry di Makassar. Bukan lokasi laundry ya, lokasi usaha, lokasi ruko yang disewakan di Makassar dengan kriteria yang saya sudah jelaskan. Rent sewanya antara 25 sampai 60 juta. Terus lebarnya segini, dekat Alfamart, Indomaret, ini semuanya. Ada sekitar hampir 500 lokasi laundry, itu grup Telegram. Jadi untuk seluruh customer saya, kalau untuk Makassar, saya gabungkan saja ke grup situ. Untuk yang mau buka laundry, ini ada banyak lokasinya. Jadi misalnya datang customer, saya mau buka laundry, sudah beli paketnya. Sudah ada lokasinya Pak? Belum. Ini ada grup saya Pak, ada hampir 500 lokasi, tinggal pilih. Oh, ini lokasinya, dia tinggal survei sendiri. Oh, harganya ini kayaknya cocok. Oh, ini lokasinya cocok. Dan ini harga yang kita memang aset yang kita punya, yang nantinya bisa menjadi dasar untuk mendapatkan lokasi murah. Kebanyakan kita kalau mau pilih lokasi, cuman pilih di antara 1 atau 2. Akhirnya memang kadang emang tidak terlalu strategis, tapi mau tidak mau karena ini dekat dari rumah. Kalau sudah pilihannya, pertimbangannya dekat dari rumah, itu bukan lagi pertimbangan bisnis. Harusnya kan pertimbangannya sebuah keputusan untuk pencapaian target. Itu tadi ini contoh ya, sewa tempat. Jadi kita tinggal isi, ada namanya lembar kerjanya. Akhirnya supaya kita bisa mendapatkan, minimal kita seleksi dari 20 lokasi untuk pilih 1. Itu berarti harusnya lokasinya strategis, harganya terjangkau. Jadi memang pengukurannya dulu market dan kompetitor. Salah satu pengukurannya juga ada berapa kompetitor di sekitar itu untuk menentukan
ini lokasi yang layak untuk saya bayar senilai Rp5.000. Kalau di bawah 10, kapan dia di atas 10, langsung hitung Rp10.000 per lokasi. Dan kalau ada yang saya pakai, saya bayar Rp500.000 sampai Rp1.000.000. Tapi alhamdulillah, semua lokasi yang saya pakai menjadi strategis untuk membuka laundry. Bahkan saya ada database-nya tadi, saya sudah bilang. Jadi ada ya customer mau buka, gabung di database-nya, ambil satu lokasi, setelah itu kita keluarkan lagi. Nah, yang kedua, ada mesin produksi. Nah, ini juga ada cara hitungnya. Satu stack itu 50 customer. Bagaimana cara ngukurnya? Ngukurnya ke market. Jadi misalnya mesin produksi itu, berapa mesin yang dibutuhkan itu penting. Mengukurnya ke customer. Target market itu biasanya untuk laundry 2 km dari lokasi yang kita buat. Nah, 2 km itu di situ biasanya target market yang kita butuhkan. Dari 2 km ini harus ada datanya, ada berapa total KK di situ, ada berapa total warga masyarakat sekitar situ. Nah, caranya bisa tanya ke Pak Lurah, bisa tanya di BPS, bisa tanya security kompleks, dan bisa tanya ke ada berapa kompleks sekitar situ. Itu kan ada datanya, bisa juga di pengembang atau ke developer, ada berapa warga sekitar situ. Kalau dia dapat, anggaplah hitungannya 2 km itu sekitar 4.000. Kalau 4.000 itu hitungannya 5-10%, berarti target market yang kita sasar 200-400 orang. 5-10% dari 4.000 orang, kan 2 km ya. Karena memang bisnis laundry itu tidak ada customer yang loyal. Dia hanya loyal kepada laundry yang menurut dia paling bagus di laundry sekitar. Kalau dia sudah pindah jauh, pasti pindah juga langganan laundrynya. Nah, jadi ini harus kita pahami. Yang kita sasar saja 2 km dari situ ada berapa orangnya. Dari situ kita tetapkan 5-10% ini target market saya. Nah, kalau 4.000 tadi warganya, berarti antara 200-400. Kalau saya tetapkan 250 customer yang harus saya handle, berarti mesin yang harus saya siapkan ada 5 unit. Karena satu stack itu bisa handle 50 customer. Jadi kalau kita sudah tetapkan yang kita mau handle sekitar 250 orang, berarti harus siapkan 5 mesin. Nah, nanti 5 mesinnya tinggal kita pilih. Ini nanti akan mempengaruhi nilai investasi. Berapa jumlah mesinnya dan mesin apa yang harus saya sediakan. Sesuai dengan budget yang kita sudah tetapkan. Nah, ada juga yang ketiga, perlengkapan pendukung. Perlengkapan pendukung ini kan selain mesin cuci dan mesin pengering. Biasanya masuk setrika uapnya seperti apa. Ini semuanya harus kita hitung dengan matang untuk menentukan berapa investasi yang dibutuhkan. Setrika uapnya, mejanya, instalasinya, terus meja lipat, meja setrika, meja kasir, rak-raknya. Ini harus dihitung. Ini memang standarnya, nanti kan ada pengukurannya, ada perkiraan saja bagaimana idealnya agar target tercapai. Ini selalu kata kuncinya, agar target tercapai. Renovasi. Yang keempat ini renovasi. Ini renovasi pentingnya, namanya saja renovasi, tapi sebenarnya tujuan dari renovasi ini agar supaya kita bisa membuat customer jadi loyal. Jadi pastikan waktu customer datang, mereka langsung lihat, ada experience yang mereka rasakan, wih, beda ya memang ini laundry. Kalau seperti ini laundrynya, kalaupun nanti selesai promo, biar lebih mahal, saya pasti pindah langganan, tetap di sini. Apalagi kalau ternyata sama harga jualnya, apalagi kalau ternyata lebih murah. Harus ada seperti itu. Jadi bukan biaya renovasinya sekedarnya, atau bahkan tidak ada biaya renovasinya. Karena jangan sampai kita bikin bisnis yang tidak bisa membuat customer untuk tinggal dan menjadi pelanggan loyal. Nah, itu penting. Jadi bukan sekedar siapkan biaya renovasi atau tidak perlu biaya renovasi, karena itu penting. Pengukurannya nanti berdasarkan market dan kompetitor. Jadi kalau market dan kompetitor, kita pakai tools yang namanya TAM, SAM, SOM. Itu penting ya. Ada namanya total addressable market, ada SAM, serviceable market, dan ada SOM, service optimal market. Ini semuanya nanti kita jelaskan, karena tools TAM, SAM, SOM ini sama digunakan untuk mengukur biaya marketing awal. Kalau marketing awal ini, berapa biaya yang saya butuhkan, berapa biaya marketing di awal yang saya butuhkan untuk bisa mendatangkan customer ke laundry saya. Kalau orang biasa sebutnya biaya bakar duit, atau yang lebih ekstrim lagi disebutnya biaya akuisisi customer kompetitor. Jadi biaya untuk mengambil customernya kompetitor. Karena bagaimanapun juga bisnis itu akan terjadi persaingan. Nanti kita coba belajar cara hitungnya. Bisnis itu akan terjadi persaingan. Yang nanti tidak bisa bertahan itu yang tidak bisa bersaing. Artinya bersaing mengambil hatinya konsumen dengan cara yang dibenarkan. Jadi kita akan mengajak orang untuk datang, bahkan memaksa dengan cara yang dibenarkan. Dengan cara yang dibenarkan ya, maksudnya seperti ini. Kalau kita buat promo misalnya, dengan biaya marketing yang sudah kita, harga yang sudah kita tetapkan, akhirnya biaya marketingnya harus segini. Kenapa? Karena saya mau buat biaya promonya sebanyak ini. Saya mau buat promo seperti ini, berarti harus ada biaya sebesar ini. Misalnya ya, saya kasih contoh, cuci gratis, bayar pakai doa. Nah, itu kan harus ada biaya marketingnya. Dan yang seperti ini yang memastikan konsumen, kalau dia lewat depan laundry kita waktu baru buka, dia harus singgah dengan cara yang dibenarkan, bukan nanti kita dengan cara mengancam misalnya ya.
Kalau konsumen tidak nyuci di sini, tidak boleh lewat depan rumah. Itu yang berarti yang salah. Coba nanti buat promo-promo yang membuat orang bagaimanapun juga dia jalan naik motor dengan kencang. Apa tadi itu? Ada tulisan gratis, saya harus singgah. Begitu dia singgah, biaya marketing awal yang membuat konsumen itu datang, biaya renovasi yang membuat konsumen itu menjadi loyal dan tinggal menjadi pelanggan loyal. Itu yang penting. Makanya dua-duanya harus ada. Jangan cuma mesin cuci, jangan cuma peralatan mesin saja dengan sewa tempat. Yang lainnya tidak ada. Harus ada peralatan pelengkapnya, harus ada biaya renovasinya, harus ada marketing awalnya, bahkan harus ada juga modal cash-nya. Modal cash-nya ini berapa? Ada juga pengukurannya. Minimal 1 atau 2 bulan biaya operasional 1 atau 2 bulan. Kenapa harus ada modal cash? Supaya kalau seandainya kita sudah buka, ternyata ada iuran yang harus dibayar, kita uangnya ada cash, ada siap. Atau misalnya dalam bisnis laundry misalnya ya, dicuci dulu, nanti bayarnya kalau diambil. Kalau orang ambilnya bulan depan, sehingga orderan banyak, tapi bayarnya nanti setelah diambil. Tiba-tiba sudah harus waktunya terima gaji. Kalau tidak ada uang, tiba-tiba demo pegawai hanya gara-gara tidak ada uang cash yang dipegang atau tidak cukup. Ini juga penting. Harus ada uang cash.